Peringatan, konten ini tidak memiliki unsur sara dan ujaran kebencian, tetapi ini adalah media untuk mencari kebenaran yang hakiki. Silahkan untuk tidak meneruskan video ini jika Anda tidak suka. Jika Anda merasa ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih, silahkan teruskan video ini. Kemudian renungkanlah. Dari tadi saya tunggu-tunggu ayatnya tidak ada yang disebutkan, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah Yesus yang bersyahadat. Ya. Yesus menyatakan, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya masuk surga. Bahwa mereka mengenal engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak ada Allah selain Dia, Allah Bapa. Tidak ada Allah Anak, tidak ada Roh Kudus. Yesus itu bukan Allah. Sangat jelas. Dia sudah menyatakan Allah lain itu tidak benar. Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tidak benar. Yesus. Ini yang kalian lupa. Nah, bagaimana bayangan kita kalau Yesus itu Tuhan ketika Yesus baru lahir? Ya, kalau dibiarkan tak mati kan? Ketika Yesus selesai buang air besar, apa yang terbayang? Ketika dia masuk toilet, ketika dia lapar, ketika dia sedang membantu bapaknya sebagai tukang kayu, kira-kira apa yang terbayang kalau Yesus itu Tuhan? Jadi Yesus itu bersatu, ini Yesus yang berseru memang itu ucapan Yesus. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku yang di surga. Gitu kan? Itu teks aslinya bunyi begitu, nggak pasti tikomanya yang saya baca tadi itu nggak saya tambah nggak. Jadi yang selamat kata Yesus bukan orang yang berseru Yesus atau manggil Yesus, tapi orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya. Bapaknya siapa? Ya Allah. Ya, jadi kalau selamat lakukan apa yang Allah perintahkan, itu baru selamat. Bagaimana mau selamat kalau perintah Allah tidak dilakukan? Contoh, babi haram, Allah haramkan. Ya, kami haramkan, mereka malah makan. Yesus sunat, kami sunat, mereka malah yang nggak sunat. Ya kan? Jadi apa yang Allah perintahkan di kitab mereka, justru orang Islam yang amalkan. Berarti kalau itu kami yang selamat dong, ya kan? Karena yang selamat itu orang yang melakukan menurut kehendak Bapak. Karena di Injil Yakobus juga, di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14-17, ya, apa gunanya kamu disebut beriman kalau tidak mempunyai perbuatan? Orang yang beriman tanpa tidak ada perbuatan sia-sia, ya kan? Imannya itu sia-sia. Jadi iman tanpa perbuatan, iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Kita beriman kepada Yesus, lakukan apa yang Yesus lakukan, lakukan yang Allah perintahkan. Nah itu baru selamat. Buat apa kita ngaku-ngaku pengikut Yesus sementara kita tidak melakukan apa yang beliau perintahkan? Nah, masalah Trinitas yang kita lihat tadi, ada satu ayat tadi, Yohanes 14 ayat 6, itu diangkat juga 2 kali, 3 kali saya dengar. Yohanes 14 ayat 6 itu ayat terbikin ranking nomor 1 tertinggi seluruh orang Kristen yakin dan percaya. Dulu ketika saya beragama Kristen, saya yakin itu luar biasa ayat itu. Yohanes 14 ayat 6 bunyinya begini, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kamu selamat, jalan satu-satu harus masuk Kristen alias menjadi pengikut Yesus, ya kan? Nah itu yang saya tanyakan, ya, ada nggak ayat itu tertulis di Injil Matius, Markus dan Lukas? 4 Injil, masa hanya satu yang ngomong kalau ayat itu sangat menentukan keselamatan manusia di akhirat? Kenapa yang 3 Injil duluan terbit kok tidak ada ayat itu? Makanya saya akan memberikan hadiah BMW plus uang 100 juta kalau mereka bisa tunjukkan ayat itu tertulis di Injil Matius, Markus dan Lukas. Begitu juga Yohanes 3:16. Yohanes 13:11, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu juga boleh. Tolong cari ayat itu di Injil Matius, Markus dan Lukas. Saya yakin kalau ngadu hafalan Alkitab, saya lebih banyak hafal dari para pendeta ini. Insya Allah lebih banyak hafal saya di luar kepala, ya, tanpa kita melihat. Nah, tentang Trinitas kita lihat ini
ya. Kita lihat ya, ketika pernah diseminarkan di Semarang, dihadiri oleh 3 pendeta ya, guru besar, dan satunya itu juga dari LAI, Lembaga Alkitab, satu Romo. Mereka tanya kepada pembicara, siapa Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? 3 dari 4 narasumber sepakat, Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa, dan Yesus itu utusan Allah yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju Allah. Titik sampai coba. Jadi Yesus itu bukan Allah sejati, tapi dia jalan aja. Jadi rumusan Konsili Nisia tahun 325 Masehi yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah, saat ini sudah banyak para teolog tegas mengatakan bahwa dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak, bahkan ditinggalkan sama sekali. Nah, makanya ya saya berharap bapak-bapak kita ini sebelah kiri coba tinjau kembali apa betul rumusan Trinitas, karena tidak masuk akal. Tuhan itu punya 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan dan Tuhan Roh Kudus. Dalam pandangan Islam, Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Kafirlah orang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3 Trinitas. Kafir, dan tempatnya di mana? Di neraka. Makanya kamu selamat ya, saya berharap ya kembali kepada ajaran Islam. Insya Allah selamat sampai akhir. Maka renungkanlah mereka masuk Islam karena bersungguh-sungguh meneliti dan mengkaji keaslian daripada Injil dan Al-Quran, semata-mata untuk mencari kebenaran dari Tuhan semesta alam. Kesaksian mereka sangat kuat sebab dasari dari penelitian ilmiah. Berbeda dengan murtadin yang mengaku-ngaku ustaz, kiai, guru agama dan sebagainya. Kemudian saat dites kebolehan membaca Al-Quran, semua salah. Maka gagal semua kesaksian murtadin itu. Seseorang yang benar-benar bisa membaca dan mengkaji Al-Quran tidak akan luntur iman Islam di dalam hatinya. Sahabat yang beriman, Al-Quran adalah wahyu terakhir dari Tuhan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk, peringatan, dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya untuk seluruh umat manusia. Dan Allah sendirilah yang menjaga kemurnian Al-Quran
Al-Quran dengan dijadikannya kepada mereka hafal Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah dijadikannya anak kecil hingga dewasa menjadi hafal Al-Quran sampai hari kiamat kelak dan terbukti hingga saat ini. Dan itu tidak pernah terjadi pada umat Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terdahulu. Dan itulah mukjizat kekal Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah. Yeah, actually, I have a few questions. Certainly. My first question is Jesus God or the Son of God? Jesus is God's Son. So he's not God. He is not God. No, he is not. And the Holy Spirit, is he God? The Holy Spirit is God, yes. So there's two gods. There is one God. There is only one God, actually. And that is God, the Holy Spirit. So the Father isn't God. Yes. So You're the getting Father it. isn't God and the Son isn't God. Yes. And the Holy Spirit is God. Yes. You understand it. Yes. So who's the Father? God. You just said he isn't God. He is God. No, you just said the Father wasn't God, the Son wasn't God, the Holy Spirit was God. No, I did not. No, he is God. Yes, he is.